PDIP yang dulu 19,sekian%, hari ini itu adalah 16%, saya yakin itu karena ikut Pak Jokowi kemana? Ke PSI. Di samping menyebut-nyebut bahwa Prabowo itu adalah capres yang lahir dari rahimnya Golkar itu kan. Itu kan partai-partai baru, yang penting ramai, berisik, dia menguasai medsos, tapi tak gol. Terima kasih masih bersama kami di Politik 442. Sebelum kita Luar biasa, tamu-tamu, semangat. Kita masih sama Coach Effendi Ghazali. dan juga sebelah sana kan Coach. harusnya lo sebelah dulu dong. Ini dia nyebrang. benar. Ya udah saya juga nyebrang. Coach Iya. Adi Praitno. Coach Adi Praitno Praitno. dari MU Madura United. Kalau mau jujur sebenarnya, Semen Padang. Semen Semen Padang. Padang. Yang kembali ke Liga 1. Iya, Walaupun saya minta maaf ya karena apapun alasannya pada waktu final Liga 2 itu ya penonton ya. Ya, itu tugas. Tahan emosi. Tahan emosi. Iya. ini bagian dari problem negara berkembang kan dong. Nggak apa? Bagian dari problem negara berkembang. Jadi yang begitu-begitu dimaklumi. Jangan dipaham. nggak boleh dimaklumi. Menurut saya Kalau saya bilang dimaklumi keberadaannya memang pasti akan ada dalam nggak boleh perkembangannya Pak. gitu. Jadi maksud saya itu tetap harusnya ya dengan segala pujilah atas segala usaha keras Andre Rosiade dan seluruh teman. Tapi nggak boleh itu sampai di Tapi final. pembelajaran- Nah, coba orang pembelajaran- sudah pasti masuk ke Liga 1, ya kan? Udah. Udah pasti masuk kan? Oh, Itu memang tingkat- itu karena berkat Bang Andre Rosiade ya? Dan semua teman-teman. kirain Karena tadi berkat- bilang dan semua. Anda suka. Kayaknya kalau dan begitu, semua. kalau begitu Bang Andi cocok jadi ketua umum PSSI ini. Siapa ya? Dia Bang Andre. naik kelas. Bang Andre. Kemarin aja gagal waktu Exco. Kan gagal mau jadi exco. Iya, tapi Bang Andre kayaknya kalau ketua enggak ya. Dia pernah ngobrol-ngobrol sendiri, dia Pernah. memang ada Iya. apa ketertarikan Tapi artinya di yang sudut seperti di Sumatera Barat itu di Stadion Haji Agus Salim itu harus dihukum, baik penontonnya nggak boleh nonton misalnya berapa. Harus ada yang tindakan ya, lah. keras, Lihat harus ada keseriusan. keras. Iya, Ini lah. demi Kita kan mau kemajuan sepak bola. Iya, ya. secara sepakatnya. Nanti itu dibahaslah di program yang lain di Nalar TV. Kita kan namanya ya. Iya, Oh iya, iya, iya. kita kan nggak apa-apa. Iya. Tapi itu menunjukkan juga dalam Betul. dalam politik juga begitu. Dalam Betul. politik Enggak, juga nggak begitu. boleh gitu juga. Iya betul. benar. Nggak boleh Kalau Anda melakukan ribut-ribut. pelanggaran Iya, ya. iya. Itu Ya. pelanggaran apa tuh? Etik ya? Yang masuk ke lapangan? Masuk lagi. Enggak, yang masuk ke lapangan. Iya, minta Gangguin selfie. pemain lawan? Iya, Iya. iya. Ya. Etik kan? Etik. Etik. Ini kayak perwakilan FIFA Omong-omong ditanya. etik itu. Tapi sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe di Iya. channel Nalar TV. Jadi Yes. kita bisa dapat info terus saat Politik 442 Ya, ini. info dan wawasan ya. Boy, Karena yang pasti ngebahasnya dong. nih coach-coach kaliber internasional. Ini karena bulan Ramadan memang didatangkan Adi Pray. Iya, Prayer. Adi Adi Pray. Iya. Adi itu artinya utama gitu. Utama. kan ya. Pray, prayer. Praise, prayer Adi ya. Pray. Ini doa utama. Jadi ada doa utama Oh, di sini. iya. Jadi nama saya itu gabungan antara Arab dan Inggris. Oke. Oh iya, iya. Adi itu kalau bahasa Arabnya ada ya untuk kembali. Kembali. Kalau pray berdoa, kembali berdoa. Oh iya. Kembali berdoa ya. Iya, iya. Padahal pray-nya masih ada itnonya Ya, sebenarnya. kita anak pesantren ada aja dalilnya. Nanti kalau mau protes-protes di luar aja, jangan di sini. Itu dia terjemahkan begitu, berdoa apa Kembali berdoa. Kembali berdoa. Karena dia nggak mau apa namanya berdoa gratis, nggak mau dia. Orang ustadz masa gratis. Pray itu gratis. Pray. Pray juga gratis. Oke. Ya berdoa gratis itu di zaman onta ya. Politik 442 kali ini mau bahas Topik, mengenai masih tim. hasil dari KPU. Kemarin kita udah bahas Tanggal soal 20 kan diumumkan selain Pilpres, Pileg juga dong. Pileg. Iya. Nah, ini ada hasil-hasil yang menarik. Golkar misalnya, wah di luar dugaan ya. Bukan Gerindra loh, ya kan? Iya, iya, yang iya. presidennya Nah itu tuh. itu kan. Jadi suara Pak Prabowo kan di hasil pilpresnya itu tinggi. jauh melebihi survei nih. Ternyata Survei Gerindra 2, nggak dapet 3. tuh. Tapi kok nggak langsung terlihat di Gerindranya. Malah tertinggi sekarang kan PDIP, disusul oleh Golkar, lalu disusul oleh Gerindra. Padahal Gerindra yang punya capresnya. Iya. Berarti kan split apa namanya? Dan memenangkan Split ticket voting. Split ticket, ya. Gitu ya. Orang yang dia bisa milih pilpresnya dari partai tersebut, tapi pada saat milih partainya bukan partai dari
yang mengajukan presiden tersebut. Nah, Kenapa tuh ya? Coach tadi kita kembali Iya, berdoa ke Coach tadi kita kembali membahas. Jadi, membahas maksudnya. Iya, mungkin fenomena-fenomena yang ditemukan lah, termasuk turunnya suara PDIP walaupun tetap menjadi pemenang pileg. Kalau Pilpres Gerindra menang, saya kira bagi saya tak ada bantahan. Ini kan bagian dari perpaduan kekuatan politik antara Jokowi dan Prabowo. Itulah yang saya sebut. Ini gabungan dua playmaker yang nyaris tak ada lawan tanding. De Bruyne. Sama siapa nih kita taruh? Dengan di tengah ya, bukan Di situ. Haaland. Haaland di Di situ. tengah di Haaland depan. striker. Iya. Sama Grealish. 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 Ini siapa namanya? De Bruyne sama Grealish luar biasa. Waduh, Jadi tuh. siapapun Terserah lah mau main di mana aja kan, kiri, iya. kanan, depan, belakang. Karena kalau nendang bola, sekalipun nggak lurus ke gawang, Kalau gawangnya yang pindah gitu. Gawangnya yang sungkan kalau sampai nggak masuk kayak gitu. Jadi siapapun lawannya agak gampang lah. Karena memang harus diakui bahwa kekuatan politik Pak Jokowi itu mampu ditarik ya untuk hijrah dan migrasi mendukung Pak Prabowo. Dalam konteks ini memang tidak bisa dinafikan bahwa peran Pak Jokowi untuk memenangkan Prabowo cukup signifikan. Itulah yang kemudian bisa menjelaskan kenapa terjadi disparitas antara perolehan pileg dan pilpres. Ya, Gerindra ini jauh. Bahwa ada 58% untuk pasangan Prabowo dan Gibran ya. Tapi kalau mau dibagi dua, separuhnya itu suaranya Pak Jokowi. Separuhnya miliknya Pak Prabowo Subianto. Nah, pada konteks itulah kemudian wajar dong kalau kemudian misalnya Gerindra dapat cuma 13%. Karena memang perolehan pileg sama pilpresnya nggak inline. Bahwa pemilih-pemilih Pak Jokowi itu hanya mau pilih Pak Prabowo Subianto. Tapi tak pilih caleg dan partainya. Ya. Ini yang terjadi. Tapi ingat loh, sekalipun Gerindra ini nomor 3, 13%, naik 1%. Mestinya ini 2019 disyukuri. Tapi bahwa Gerindra tak menang di pileg, ya karena ada PDIP ya. Iya. Yang 16% sekalipun kita tahu PDIP ini berkurang 3%. Iya. Ya itu tadi yang nyebrang-nyebrang itu. Jadi PDIP yang dulu 19, sekian persen, hari ini itu adalah 16%. Saya yakin itu karena ikut Pak Jokowi kemana? Ke PSI. Itu ke PSI mostly. Kalau kita melihat cross check data, di mana misalnya orang yang selalu mengatakan tegak lurus kepada Pak Jokowi, dimanapun dia berada, dia memilih PSI. Wajar kalau kemudian atribut-atribut PSI itu di mana-mana. Ikut Dari Jokowi, Sabang pilih sampai PSI. Merauke, dari Dan Jakarta ada foto sampai Pak Madura. Jokowinya. Iya. Dan Ada foto Pak dan Jokowi. tagline-nya template loh. PSI, partainya Jokowi. Itu template pertama. Yang kedua, yang tegak lurus dengan Jokowi, pilihlah PSI. Itu diamplifikasi betul. Iya. Itu diamplifikasi betul. Nah, ini yang terbayang kemudian menurut saya sekarang begitu. lari suaranya Pak pendukungnya Pak Jokowi, presidennya Pak Jokowi nempel betul di Prabowo Gibran. Pilih situ. Partainya larilah di PSI, nggak langsung ke Gerindra. Oh, terbayang. Bagaimana? Jadi ini terprediksi sebetulnya ya. Enggak, kalau hitung-hitungannya bisa buat lebih sederhana. Malah saya mancing-mancing orang untuk kemudian lama-lama bisa punya akibat sampai setelah 20 Oktober nih. Kalau kita pancing-pancing begini ya. Sebelum ini bahaya tak, Mbak? Bahaya. Kesetrum nggak kita politik? Makanya saya 442? sedang berusaha untuk menyamarkannya dengan istilah-istilah bola. iya. Agak lama saya tertegun nih untuk menyamarkan istilah. Jadi kan kalau kita lihat bahwa split tiket dan straight tiket tadi, itu memang kadang-kadang terjadi juga kan dalam dunia sepak bola gitu ya. Kalau misalnya seperti ada pemain naturalisasi, Iya. gitu kan? Ini yang bahaya nih. Ini nih bahaya nih. Kan ini bisa kita bisa disikat sama kami- sepak bola juga nih. Iya, kami pendukung timnas ya. Kami pendukung Selalu. timnas. Kalau dukung timnas selalu. Kalau ya. saya bukan bilang begitu. Saya tadi dengan tenang-tenang sama Timothy saya bilang naturalisasi itu tidak ada masalah. Tidak ada. Oke. Tidak ada aturan Karena itu, kalau ada masalah pasti kita kena tegur atau kena hukuman oleh FIFA. Semprit lah. Jadi naturalisasi tidak ada masalah. Iya. Tapi di belakang naturalisasi bisa ada masalah. Nah, Begitu naturalisasi kalau dibuka belakangnya bisa ada masalah. jadi Misalnya Liga 1-nya nggak iya. terlalu ini kali tidak Bang terlalu baik. Coach Ege. Liga 2-nya apalagi. Terus EPA-nya dan kemudian kaderisasi, kemudian kompetisi-kompetisi pelatihan-pelatihan itu belum terlalu bagus. Tapi itu benerin kalau kita bisa melihat secara objektif kan berarti angka naturalisasi itu bisa menjadi indikasi dari masalah yang lebih dalam gitu. Nah, Bang. makin Enggak, bahaya nih. paling Naturalisasi nggak ada masalah. Itu yang saya cari bahasanya supaya jangan menuju ke sana. Minum. Tapi udah sampai sini aja ya. Lagi-lagi Sampai karena sini aja ya. membahas Jokowi,
Ya. Ya. Membahas Kita STY kembali ke politik itu aja, masalah, sama-sama masalah tuh. Lebih aman politiknya ya. Belum, dibanding enggak bola. juga. Enggak juga. Aduh. Jadi kalimatnya sederhana. Salah kita Apa ke bulu tangkis? Sama aja juga. Sensitif Sama kan juga. saya tadi bilang bahwa ini nggak gampang dinyatakan ya kan? Ya. Karena lagi-lagi naturalisasi nggak masalah. Kalau masalah kena dong kita hukuman, Jadi kayak semplitan semplitan dari dari FIFA. Tapi kalau dibuka belakangnya, oh berarti ada masalah-masalah, ya kan? Paling, ya kan mestinya tuh kalau enggak ya setengah-setengah lah misalnya gitu ya, dan sebagainya. Nah sama. Nah jadi kalau kita lihat sekarang angka-angkanya, ini Anda lihat dan nanti akibatnya pada 20 Oktober ke depan. Saya pelan-pelan nih. Setelah 20 Oktober. Iya, setelah ada Pelantikan presiden baru ya. Jokowi tambah Prabowo tambah Gibran 58%. Oke. Betul enggak, Pak? Ya. Kan faktanya demikian. Ya. Ini kita Coba matematik rumus aja. Madura. Jokowi tambah Prabowo ini nggak tahu saya di bagian mana lagi. Udah kacau banget. Penuh lagi. Udah kacau udah. Ya sama juga kacau juga. Jokowi tambah Prabowo tambah Gibran sama dengan 58%. Biar pergerakannya tidak gampang dideteksi, kita coret-coret. Oh, aja. iya. Oke. Lalu kalau Prabowo diidentikan dengan Gerindra dapat berapa persen? Prabowo dengan Gerindra. 13. Ya kan? 13%. Nah, tapi Jokowi tambah Kaisang. Di PSI. Kaisang apa Gibran? Kaisang dong. Oh, Kaisang. PSI Kaisang Oh, dong. berarti Jokowi Ya. tambah Kaisang. Kaisang bisa ditambah lagi dengan beberapa nama lain ya. Oke. Ya. Yang disebut cuma 8. 2,87 ya. Tapi itu kalau saya bilang ya ada faktor mepet kali. Apa itu? Coba kalau Kaisangnya dari tahun lalu gitu kan mungkin beda kan. Enggak, intinya kan kita bicara angka-angka yang ada sebelum. Pokoknya yang terlihat sekarang Terlihat gitu. itu. Oke. Jadi pada saat Jokowi tambah Prabowo tambah Gibran, ya kan? 58. 58. Sementara 13. Jokowi tambah Kaisang saja 2,8 8. 2,9 Sekian lah kita 2,9. sebut, ya. Jadi Prabowo ini faktor penting, ya kan? Tetapi Prabowo sendiri ketika tidak ada Jokowinya 13. 13. Jokowi faktor penting. Hmm. Jokowi cuma sama Kaisang 2,9. 2,9. 2,9. Oke. Ini menarik. Menarik, Oke. saya bilang. Gibran Jadi dalam tambah sepak bola, Gibran tambah Kaisang. Jangan ada tambah-tambah Pak, nanti Gibran tambah Kaisang, tambah istrinya Kaisang di Sleman, PSS Sleman, misal. Itu lain lagi. Aspri juga mau maju. Pak Asbri di apa Persikabo. Iya. Di Tapi mana? Bogor. penjelasan saya nggak selesai di situ. Kalau Yaitu? mau jujur sebenarnya Paslon 2 ini kan lebih fokus kampanye Pilpres. Paslon 2. Iyalah. Iya, lebih banyak kampanye Pilpres. Bahkan saya jarang sekali melihat Prabowo itu berkampanye untuk Gerindra loh. Ya. Pakaian yang digunakan tuh jarang sekali pakai pakaian-pakaian Gerindra itu. Pasti biru ya. Pasti biru, Bukan gemoy-gemoy. krem dengan Nah, itu yang tadi saya Betul. bilang Prabowo untuk Betul. Gerindra tadi yang 13 kan? Jadi disitulah yang menurut saya sebenarnya pilegnya ini kawan-kawan Gerindra khususnya seakan-akan mendapatkan faedah elektoral secara otomatis tanpa berkampanye terkait dengan pileg. Padahal pileg dan pilpres ini pertarungan yang berbeda. Dan itu yang terjadi di Golkar. Golkar ini tentu selain memang pilpresnya support total, mereka mikir satu-satunya yang membuat mereka ini punya bargain position Selanjutnya, selanjutnya adalah hasil pileg. Dan Ya. kalau saya bicara dengan sejumlah senior-senior di Golkar itu, mereka siapinnya 2,5 tahun, Pak. Oh. Bukan Jadi kun, diam-diam nih ya. terus bukan kun berjalan. fayakun sekali jadi 2 bulan, 3 bulan, bukan. Golkar itu mempersiapkan infrastruktur pemenangan pilegnya sudah 2,5 tahun yang lalu. Iya. Siapa? Pemetaan soal caleg. Di Betul, satu benar. dapil itu diisi oleh caleg-caleg potensial. Kita, yang suaranya kita bisa nanti berlipat ganda. boleh mungkin ya dilihat bagaimana tokoh-tokoh di Golkar itu. Ada yang unggul nih 2 orang. Iya, makanya nih. Kan ada Ada tokoh tokoh-tokoh yang baru. Ya. Wow. kita lihat. Kan benar. ada Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat yang kemudian masuk ke Golkar. Kita Ada nggak bisa Pak. bilang di menit Iya. terakhir. Sama seperti tadi ya disampaikan oleh Ustadz Istrinya Adi juga Pray. ikut kan? Iya, iya. Renata. Bahwa disebutkan tadi ya duet dari Prabowo dengan Bruin. Pak Jokowi ya kan? Iya. The Bruins dan Dan Gilis ya. Gilis. Sama dengan itu. Iya, ada- Sboslai dengan Soboslai sama McAllister. Wow, ini ya. ini berarti kiri kanan memang. Iya. Satu Betul, timur, satu barat betul, kan betul. jadi. Kalau yang berkumis ini, bagi kalian yang belum tahu, ini kita bilang Pak Dekarwo dari Jawa Timur, Oh, Pak. Pak Soekarwo. Ini mantan Gubernur Gubernur Jawa. Rayo ini. Iya, iya, iya. Demokrat. Ya. yang pindah ke Sampai Golkar. berdiri loh. Mas Adi Pray sampai berdiri loh. Ini. Karena jarang-jarang ketemu mantan gubernurnya di politik 42. Belum pernah ngelihat malah. Sekali yang lihat dia aja yang AI-nya, nah mirip juga. Ganteng kali dia. Ganteng. Ya kalau AI ya Jadi ganteng lah. dalam hal ini betul sekali tuh bahwa saya melihat Golkar tuh
tahu persis positioning dia selanjutnya Iya. ketika nggak punya capres. Di samping menyebut-nyebut bahwa Prabowo itu adalah capres yang lahir dari rahimnya Golkar itu kan. Iya. Iklannya kan begitu. Betul. Sama ada juga gambar truk yang di belakang itu Pak Jokowi sama Pak Prabowo loh ada ya. Digambarkan kan itu. Tapi pada bagian lain mereka menyiapkan betul tuh Legislatifnya digarap betul. Dan jangan lupa ketika ada bansos dan lain-lain itu mereka sudah mulai loh dengan prakerja dan lain-lain itu tuh. Iya. Yang memang dipantau dengan sangat baik kalau menurut saya. Jadi kalau Golkar naik signifikan di Pileg 2024, no wonder ya. Ya, kita harus bilang bahwa the party of all seasons ini, mereka kan selalu dalam keadaan yang party of all seasons Golkar ini. itu kan anatomi kekuatan politiknya pada caleg dan mesin. Di caleg nih kita cek, banyak calon-calon kepala daerah yang ingin maju di 2024 ini suruh maju itu. Sebagai tiket mereka untuk dapat tiket maju di gubernur, bupati, dan pilkada. Contoh, Airin. Maju gubernur Banten, maju dia di Tangerang Raya, jadi itu kursi. Iya, salah satu peraih suara terbanyak di Betul, legislatif. Airin. Siapa lagi? Ada Zaki ya, yang ketua DPD Golkar Jakarta, mantan bupati Kabupaten Tangerang di Dapil Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Sekalipun suaranya masih kalah dari Pak Erwin Aksa, tapi kan suaranya Zaki bisa menambah kekuatan Pak Erwin yang juga kemudian mendapatkan suara. Kan itu, Pak. Ada di luar itu banyak caleg-caleg yang berasal dari kepala daerah yang dimiliki oleh Golkar, entah itu istrinya, entah itu anaknya, menantu dan terusnya maju. Itu sebagai upaya untuk very good strategy ya. Itu strategi betul. Dan di satu dapil selalu banyak dewanya di situ. Jadi dewa-dewa ini yang kemudian bekerja menumpuk begitu banyak suara jadinya. Jadi ibaratkan bola ya, yang dimainkan itu pra striker semua ini. Yang pemainnya itu adalah pemain total football. Makanya ini yang kemudian membuat Golkar di satu dapil banyak yang lebih dari satu. Saya lihat bahkan ada beberapa dapil di Golkar itu rela mengorbankan pemainnya. Dalam arti gini sih, sampai ada 2 pemain yang benar-benar yaitu tadi menguasai, tapi akhirnya memang menyadari bahwa mungkin hanya satu yang akan maju. Tapi segitu banyak bintangnya gitu kali ya Mas Adi ya. Betul. Jadi segitu banyak bintangnya Kalau ada coach Mr. Q, sebenarnya saya ingin agak bantah dikit bahwa Golkar naik signifikan itu karena ada faedah Pak Jokowi ya. Katanya mengamplifikasi video-video yang ada fotonya Pak Jokowi. Mungkin dalam banyak hal ada ya, tapi kan nggak terlampau signifikan. Karena PAN juga melakukan hal yang sama. Ternyata suaranya yang paling banyak melakukan itu PSI. PSI nggak naik secara signifikan. Jadi Golkar ini adalah partai politik pemenang partai yang saya kira memang kuat. 2019 yang lalu Golkar secara persentase itu sedikit di bawah Gerindra loh. Gerindra itu 12,75. Sementara Golkar itu dia adalah 12,30. Tapi konversi suaranya lebih banyak Golkar ketimbang Gerindra. Jago ini Golkar, Pak. Ini barang lama. Ini pemain-pemain veteran. Party of all seasons, dan pelatihnya ini ya kurang lebih seperti Pep Guardiola lah, yang tahu persis nggak bisa walaupun dia harus berkelahi dengan De Bruyne. Dia tarik De Bruyne waktu lawan Liverpool kan. Di tengah pertandingan De Bruyne sendiri marah kenapa saya ditarik. Kirain kalau di dalam kirain ini Pep Guardiola waktu di Barca, yang penting main indah sekalipun tak gol. Itu kan partai-partai baru, yang penting ramai berisik. Dia menguasai medsos tapi tak gol. Nah, sementara kalau Golkar ini Chelsea. Kelihatan main di pen, parkir di depan gawang, tapi gol. Juara Liga Champion. Champion ini Pak, champion Pak. Ini gara-gara Madura tak jadi provinsi ini ya kan. Jadi champion. Jadi gitu. Jadi diam-diam tapi strategi jalan lah. Betul. Jadi ngomongin ini banyak partai bisa belajar sih dari sini. Kerja-kerja politik itu bukan cuma setahun. Balik ke Anda sedikit aja ya. Dari lembaga-lembaga survei pun kalau menurut saya mungkin Gerindra sempat agak terlena ya melihat beberapa lembaga survei menyatakan Gerindra akan di atas gitu ya. Hanya satu lembaga survei yang mengatakan bahwa PDIP masih di atas gitu. Yang lain kan rata-rata mengatakan Gerindra di atas. Coach? Karena surveinya ternyata berbanding terbalik dengan kenyataannya. Lagi-lagi kalau saya agak sederhana karena ini kan selisih angkanya pendek-pendek, dikit kan.
Oke. Dan itu saya mengatakan yang undecided kan antara sampai 14-15%-an, Ya. bukan 4-5%-an. Iya, Jadi iya. dengan demikian Ya, ini dia memang. bisa Jadi pindah. mengubah Ketika angka tadi, undecided-nya itu betul-betul tidak menguntungkan bagi Gerindra. ya kan? karena tadi Iya. Pak Prabowo lebih banyak berkampanye untuk Pilpres. pasangan 02 Pilpres. Iya, bukan misalnya. untuk Dan pileknya. sementara yang lain saya rasa di Pileg ini juga merasa, oh kita sudah dapat kotel efeknya. Survei-survei mengatakan kita lebih jauh loh, bahkan Nggak PDIP terlena ada dengan kita hasil lewat ya. survei. Kurang lebih seperti itu. Itulah Oke. yang kita sebutkan tadi. Jadi kawan-kawan Gerindra ini seakan-akan cukup yakin dengan majunya Prabowo dan dukungan Pak Jokowi, Pasti suara kotel yang di efek. Pilpres itu bisa diwariskan di Iya. Pileg. Tapi Ternyata itu nggak tidak. terjadi. Oke. Karena Pileg itu very complicated. Iya. Agak bener Iya. ini. Waduh, complicated. Jadi Kalau complicated. ya, Nyari betul. nggak supaya udah, bisa. nggak kalau kompli bakal kutu kotelet ini. Dapat ya. Asli ini. Dapat ya. Kalau Begitu pas lagi champion ada yang sederhana ya. Giliran kompli bakal kotelet Iya. itu pas loh. Aman. Pas. Yang nggak pas itu masalah champion. Champion. Bubur champion itu Tapi kalau kalau bulan yang- Ramadan. Kampion. Kompli kalah kutet ini. Aman kalau itu. Karena memang Oke. Kita tinggalkan Saya- dulu papan atas. Nah, Gimana? saya mau tadi karena disebut Chelsea, Iya. ya nggak? Ya, Mau kita- papan tengah nih. Oh, boleh. Apa sekalian kita ke papan bawah? Apa? Bawah. Papan bawah. Mediocre. Mediocre. Nottingham Forest. Forest. Oh, Nah, oke. AKA penggemar Liga salah Inggris. satu partai tertua di Indonesia. Oh. Tidak P3. lolos. Iya, benar. Kenapa Nottingham Forest? Nottingham Forest itu sekarang di Liga Inggris posisi 18. Iya, dan Jadi tahun lalu malah masih di batas, ambang batas kan Iya, 16, 17, 18 kan terdegradasi. Tampaknya Nottingham Forest nih nggak mungkin lolos kali ini, Iya, agak berat terdegradasi. sekali dan akan keluar dari Premier League. Nah ini sama dengan P3, makanya ada lambang P3 di situ. Sedih sih ini P3. Ya, Coach Adi ya. Pray, Betul. Ini partai Salah satu Islam partai tertua bersama loh dia. PD Perjuangan dan Golkar adalah partai yang Paling lama. paling lama dan menjadi benteng demokrasi dalam artian mereka kan ini 3 partai, Iya, PDI Perjuangan, P3 dan Golkar. Intinya sederhana lah. Pada zaman Ini Pak Harto pun, partai inilah yang lebih dulu Bener, ini bikin sejarah pemimpin buat Orde demokrasi Baru kita. itu begini-begini itu. Iya. Iya kan? Iya. Baru kemudian ada merah di Betul. berbagai tempat di Indonesia, khususnya Jakarta pada waktu itu. Tapi sebelumnya kan, kalau ada kampanye atau apa kan, Kampanye. mereka Apalagi kalau kampanyenya sudah Bang Roma di itu. depan. Waduh. Iya. Bukan main itu. Pak Ustadz? Bahagia. penjelasan. Pak Ustadz, Gimana? Saya sebenarnya kalau Nalar mau ini. jujur, waktu di pesantren. Tapi ini saat kita melihat hasil pilegnya dengan segala MK-nya masih mungkin lolos nggak sih? Nanti dulu, biar pelan-pelan. Ya oke. Ini lagi bulan minum puasa dulu, ya. minum dulu. Ini Yang bulan pertama, Ramadan dia analisa Kita- dulu. Kita minum tuh buat menenangkan karena ini kosong. Sulap kan. Ya, cuma itu hoax yang diakui dan akhirnya nggak punya akibat. Karena diakui hoax. Iya. Tapi dalam sejarah pertarungan-pertarungan di Mahkamah Konstitusi, belum pernah kan ada partai yang kurang seperti ini masuk susah. ke parliamentary threshold. Karena Oke. itu. susah. Jangan langsung berhenti, oke. Dia langsung, Iya, oke. Dulu jawab dulu. Dan, Ya, sebagai Kalau, sebuah kalau saya mau kemungkinan, komentar begini, banyak yang sedih dengan tak Sedih. lolosnya P3. Ini Iya. adalah partai Islam paling lama dan paling tua sebenarnya, hampir Iya. setua umur bangsa ini, Iya. yang kemudian tidak lolos ya. Ini tentu miris ya, karena apapun judulnya, pemilih-pemilih Islam di zaman Orde Baru ketika partai masih ada 3, Di sini ya memang mereka. pilihan politiknya Sana. untuk kalangan Islam P3. Saya dulu waktu di pesantren, masih madrasah sanawiyah itu setara dengan SMP. Kampanyenya juga adalah kampanye P3. Wajah kita tuh dicat Pak antara warna kuning dan hijau itu sebagai identitas. Wah, pantas. Dan di belakang itu ada Ini ada Bapak lambang Ka'bah. kelama- Kayak gitu tuh. Kelamaan Bapak, sehingga wajah Bapak sebelah sana lebih terang. Terlalu lama dia kampanye. Jadi dulu memang mobilisasi dukungan-dukungan. Mobilisasi dukungan-dukungan pemilih Muslim di pesantren-pesantren, di pedesaan tradisional itu memang ke P3. Memang P3. Baru kemudian pasca reformasi kan pemilih Islam ini terfragmentasi, ada yang ke PKB, ada yang ke PAN dan karena seterusnya. munculnya partai-partai Islam. Juga Betul. PKS. Nah, oleh karena itu yang ingin saya katakan adalah kenapa misalnya P3 itu hasil, kayak kita menyebutnya hasil KPU ya. Kita tidak lolos ke parlemen. Bagi saya pertama karena P3 ini gagal sebenarnya membaca soal profil demografi yang berubah. Pemilih-pemilih P3 ini adalah generasi-generasi lama yang berbasiskan di pedesaan dan pesantren-pesantren.
Dan kalau kita melihat pada di 2024 ini kan profil demografi kita berubah, Pak. Bukan mayoritas pemilih generasi lama. muda pemilih. Anak-anak muda di mana campaigns dan pendekatannya pun juga agak berbeda. Iya. Nah, yang kedua, saya melihat sepertinya P3 ini agak gagal sebenarnya membaca bagaimana situasi dan potret psikologis pemilihnya. Kalau mau jujur, pemilih P3 ini kan lebih banyak ke Anies, baru ke Prabowo, dan hanya sedikit saja yang mendukung Pak Ganjar Pranowo. Itu pun yang mendukung Ganjar adalah P3 Jawa Tengah. P3 di luar Jawa Tengah itu tidak ke Ganjar, tapi ke Anies dan ke Prabowo, mostly. Ini adalah dua hal yang sebenarnya memang bisa menjelaskan kenapa P3 itu ya tidak lolos ke parlemen versi hitung dari KPU. Tapi kalau betul kawan-kawan P3 ini menggugat ke Mahkamah Konstitusi, siapa tahu ada keajaiban. Bisa lolos dari jarum atau bisa lolos dari lubang jarum dan kemudian bisa dinyatakan lolos. Wallahu alam, kita nggak pernah tahu, kita cek. Tapi kalau melihat hasil keputusan KPU tadi malam rasa-rasanya agak sulit. Nah, yang ketiga, Mas, memang caleg-calegnya ya belum ada yang kelihatan mentereng ya, punya nama besar di setiap dapil, minimal mengamankan 19 ataupun 20 anggota dewan. Kan 4% itu setara dengan 19 ataupun 20. Berbanding terbalik dengan Golkar yang strateginya menaruh menaruh begitu banyak pemain, disuruh perang terbuka. Di P3 resource-nya terbatas. Termasuk misalnya soal kita tidak pernah menemukan elit-elit kunci yang menjadi magnet di P3. Sempat P3 ini rebounds. Dia punya momentum politik ketika Sandi keluar dari Gerindra, masuk ke P3. Jadi itu mendapatkan expose ya. Begitu banyak pemberitaan bahwa P3 ini akan menjadi partai yang akan naik secara signifikan karena Sandi dinilai akan maju di 2024 sehingga pemilih-pemilih loyal Sandi akan ke P3. Tapi sama nggak dengan PSI? Memang durasinya tidak cukup untuk memaksimalkan figur. Agak beda, Mas. Agak beda karena Sandi ini nggak jadi maju. Kalau Sandi maju, ada kalau Sandi juga jadi maju, expose politiknya ini akan signifikan. Sandi akan dapatkan momentum, P3 juga akan dapatkan momentum karena dia punya jagoan. Kan dulu Sandi kan digadang-gadang menjadi wakilnya Ganjar. Sebelum pecah kongsi ya antara Teguh Umar dan Merdeka Barat, ya kan? Ini beda ceritanya. Sandi nggak bisa maju, saat itulah kemudian seakan-akan P3 nggak punya figur sentral yang bisa mengorkestrasi bagaimana kekuatan politik mereka. Satu sisi pemilihnya itu tidak ke Ganjar, dan pada saat yang bersamaan elit mereka sudah memutuskan untuk mendukung Ganjar. Itu menurut saya ya. Kalau saya lebih ke usulan konkret. Kan mereka nih mau membawa ke Mahkamah Konstitusi, kan? Nah, saya mau mengatakan bahwa nanti di Mahkamah Konstitusi ini bisa digunakan juga oleh Nottingham Forest. Nottingham Forest, Enggak, justru saya mau ngasih tahu dengan analogi Nottingham Forest supaya kita lebih konkret. Nottingham Forest itu kan sekarang posisi 18. Poin itu dari 29 kali pertandingan, poin 21. Nah, dia itu dari pertandingan yang terakhir itu kan seri. Artinya ketika sudah 28 kali pertandingan, poinnya 20 mestinya. Nah, yang mau saya katakan adalah di Mahkamah Konstitusi nanti, P3 itu harus mengatakan pada sekitar tanggal 28 atau 29 Februari, maka dia harusnya merekam hasil sirekap itu yang menunjukkan angka kami sudah ada di segini. Angka yang waktu itu sudah cukup tinggi ditampilkan itu ya. Kayak kalau nggak salah saya 3.058.000 gitu ya. Kenapa bisa kemudian menjadi turun? Jauh. Jadi artinya ada pengurangan angka dari angka real yang masuk. Jadi artinya nggak bisa pada waktu misalnya dia sudah bermain 28 kali, angkanya 20, sekarang 29 dengan angka 21, standing di 18. Tiba-tiba misalnya ketika seluruh pertandingan sudah bertambah, dia kok bisa dengan pertandingan 29, angkanya menjadi 20. Ya, enaknya Nottingham Forest kan mainnya kelihatan, poinnya jadi ketahuan, dipajang terus di media, bisa dibuka di websitenya. Nah, sama. Sekarang P3 harus tinggal memunculkan hasil sirekap yang dia punya, yang dia rekam pada waktu itu. Dengan mengatakan, apa yang terjadi ini? Bapak dan Ibu Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia. Tapi proses perhitungan kan masih naik turun karena dibandingkan nggak boleh. Kalau angka real nggak boleh. Sama karena itu bagusnya tadi saya menggambarkan, menganalogikan dengan analogi dari ini bukan persentase ya? Bukan persentase. Jadi total yang sudah dihitung. Jadi kami sudah bermain 29 kali. Harusnya angka kami 21. Kenapa kok bisa setelah 29 kali bermain, angka kami jadi 20? Ya, kenapa hitungan yang sudah ditambah-tambah jadi sekian bisa berkurang-kurang Betul. gitu maksudnya ya. Nah, ini ditunjukkan, lihatkan hasil sirekapnya,
kemudian suruh datang KPU-nya, lalu ahlinya siapa yang menangani Sirekap ini, lalu suruh menjelaskan. Oh, itu seru. Cuma ya sudah mudik orang. Bukan. Tapi belum lah, ini kayaknya P3 semua nggak mudik ini. Ngurusin ini ya, Setelah mendengar Coach CG di Politik 442. Enggak, bukan ini aja. Ya, Kebetulan dengan contoh Nottingham Forest tadi ya, artinya dengan stand-nya 18, 29 kali main, poin 21. Nah, kenapa? Kami kok 29 kali main ketika semua orang lain bertambah hasilnya ketika menang atau seri, kami kok tetap 20 gitu. Ada apa? Yang kemarin yang satu lagi kemana? Itu mana gitu. Itu aja. Analoginya kurang lebih begitu. Oke, saya jadi semangat lagi untuk P3 ini sebagai sebuah partai. Oh iya dong, iya partai ini partai aduh, kita kalau melihat bahkan PKB itu sebenarnya P3. PKB berarti P-nya PKB P semua ya. Jadi saya bisa 3, bisa 7, bisa 12 dong gitu. Jadi yang paling agak ngamuk-ngamuk mestinya ya kalau Anda undang sebagai tamu almarhum Ridwan Saidi ya. Iya, budayawan kita ya. Marah-marah pasti. Buat Bang Ridwan. Kuat betul ya. Betul. Budayawan Betawi. Iya. Jadi apalagi yang mau di udah papan atas, udah papan bawah, ya udah cukup. Udah betul. Jadi artinya saya cuma ingin mengatakan, ambil contoh yang paling sederhana dari Klansmen ini, dan kemudian bawa ke MK, supaya ada rekaman pada waktu pertandingan kami main 28 kali, nilai kami 20. Iya. Kami main 29 kali kok masih 20 atau lebih turun lagi gitu. Bagaimana? Harusnya kan kami 21 dong. Sesuai dengan pertandingan orang lain nambah kok kami. Kan itu kan nggak mungkin kurang kan? Kecuali ada pengurangan hukuman dari. Oke. Menarik. Tapi mungkin sebelum tutup kita minta subscribe dulu. Silakan kalau yang mau subscribe sekarang adalah kesempatannya. Silakan. Oke. Ini baru penutup. Ini saya juga tertarik. PDI Perjuangan, bahasan terakhir. Iya. Saya kepingin nih PDI Perjuangan dilihat sama Coach Adi Pray, sama Coach CG. Nah, ini kita udah lihat ada Abramovich, mantan pemilik Chelsea, dan juga Pak Jokowi. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Chelsea dulu punya Abramovich bukan pemain sih. Iya. Pemilik Chelsea. Bukan pemain. Ketika Abramovich pergi, Chelsea berubah, jatuh nih dari posisi papan atas Liga Inggris, dia kan jadi jatuh. Kita bisa sebut di tengah nggak sih sekarang? Ya mau nggak mau kita harus bilang papan tengah, pernah benar-benar di tengah juga soalnya. Iya. Terus PDI Perjuangan seperti Chelsea ditinggal Jokowi kok turun kemudian turun. Chelsea 11 ya. Sekarang udah naik dikit ya, 11 dari 20. Ya tengah ya. Ya tengah bener makanya. Tengah kan? Alhamdulillah masih tengah. Benar. Itu gara-gara dulu gue suka bilang waktu MU lagi turun, gue bilang gimana fans MU idolanya jadi tim papan tengah, taunya Chelsea juga jadi papan tengah. Sekarang tim MU yang bilang gimana Timothy? Itu dia kebalas dia. Kalau saya jurnalis kalau saya jadi jurnalis, saya akan tulis judul berita begini. Gerindra menang, PDIP juga menang. Waduh. Apapun hasilnya, Gerindra menang karena mengantarkan Prabowo jadi presiden, PDIP tetap menang sebagai juara pileg. Sama-sama menang. Bahwa PDIP kehilangan presiden, ya nggak bisa dibantah ya. Bahwa PDIP itu berkurang 3% dari semula 19%, betul. Jadi 16, ya. Tapi tetap juara, Pak. Yang lain belum ada yang bisa melampaui suaranya PDIP. Yang ingin saya katakan adalah, sekalipun tak ada Jokowi di PDIP, dengan begitu banyak drama dan persaingan politiknya yang saya kira terjadi secara terbuka, artinya apa? PDIP ini harus bisa dijelaskan kepada publik sebagai partai politik yang menurut saya ideologisasinya cukup kuat, Mas. Kalau ideologisasinya tak kuat nih, babak belur nih, Pak Ara. Kalau jalan ceritanya ingin menghabisi PDIP secara keseluruhan, bukan hanya pilpresnya, pilegnya pun. Kenapa pilegnya tidak kesampaian lah? Bahkan ada bayangan ekstrim ya. Kalau pilpresnya dibuat kalah telak itu Ganjar Pranowo, kenapa PDIP bisa lolos ke parlemen? Bikin aja sekalian tak lolos ke parlemen. Itu artinya apa? Kaki-kaki politik PDIP secara ideologis itu kuat. Nggak bisa diamputasi, nggak bisa dibabat. Ini kakinya Didi Drogba ini. Jadi Chelsea. Sekalipun itu di tracker sama yang neko justru yang jatuh. Betul. Ini Didi Drogba, ini betis. Drogba. Lukaku. Jadi yang nekel itu yang patah. Bahkan kalau mau jujur, kalau memang PDIP mau diselesaikan, mestinya tak lolos ke parlemen. Kalaupun toh lolos ke parlemen, ya papan bawah lah.
Ini papan atas. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua harus diakui, loyal dan strong voter PDIP itu kan kuat, Pak. Iya. Ini yang sebenarnya bisa menjelaskan kenapa PDIP sekalipun berkurang suaranya masih signifikan. Jadi basis-basis argumentasi semacam inilah yang bisa menjelaskan bahwa tak semua partai politik itu main loncat sana, main loncat sini, seperti partai itu seperti rental hanya dipakai untuk kepentingan pileg. Di PDIP rasa-rasanya begitu. Iya. Bahkan karena saking kuatnya PDIP itu kan ideologisasinya maksud saya tidak akan melantik ya caleg terpilih kalau suaranya tak lurus antara pilihan pilpres dan pileg. Itu caleg-caleg PDIP yang lulus mereka bilang siap. Mereka rela tidak mendapatkan apa-apa. Itu menunjukkan sebagai sebuah loyalitas yang cukup total bahwa partai itu adalah institusi yang bisa mendisiplinkan kadernya. Nah, persoalan nanti calegnya yang tidak lurus dengan pilihan pilpresnya dilantik atau tidak itu lain hal. Tapi bahwa PDIP ingin menunjukkan bahwa siapapun yang berpartai, ya partai itu di atas segala-galanya, itu yang saya tangkap, Mas ya. Okay. Makanya inilah yang membuat kenapa PDIP itu menurut saya ya agak sedikit solid dibandingkan dengan yang lain. Tidak sesederhana yang dibayangkan. Ini orang. Bapak ini kalau enaknya tampil sama dia begitu tuh. Dia Apa, penjelasannya gimana sudah itu? panjang dan runut. Kita tinggal nambahin sedikit Tinggal aja nambahin bahwa justru saya melihat PDIP ini terguncang. Nah, ini saya bagian yang terguncang. Iya. Karena dengan basis ideologi yang kuat, dengan basis seakan-akan perasaan kesetiaan yang kuat, tiba-tiba ada bapak yang sebelah kiri itu pergi gitu. Iya. Iya kan? Itu kan sampai detik terakhir mereka belum menyadari juga walaupun kita di antara lain ya di Total Politik dan di mana-mana itu kan sudah selalu bilang, Pak, khususnya Pak Pandan Ababan, Opung, nanti Opung akan kecewa, ini akan pergi, tidak mungkin. Kau tidak paham siapa itu Bapak Jokowi, gitu-gitu kan? Karena memang ada semacam bayangan ideologi itu akan begitu, gitu-gitu. Nah, itu juga menjelaskan kenapa mereka juga nggak gampang juga dikempesin. Karena ada kaki-kaki yang dan ingat loh Bang, PDIP itu merasa tidak pernah punya masalah dengan Gerindra. Betul. Mereka itu punya masalah dengan Pak Jokowi. Minimal Deddy Sitorus yang ngomong. Iya, betul. Dan Bang Deddy, apa kabar? Ya, Bang Deddy dan Bang Noel, apa kabar? Kenapa? Saya nanya di luar layar ya. Saya kasih salam kedua-duanya. Saya udah ketemu salam kedua-duanya. Apa hubungannya keduanya maksudnya? Gitu. Mereka tuh tetap bersahabat. Iya. Ini kita cukup mengulas politik dan sepak bola, nggak usah ditiru hal-hal yang tidak baik. Itu hal-hal yang bagus yang kita sabar. tuh. Nah, lebih penting daripada itu, saya mau mengatakan satu hal nih karena kita sudah di ujungnya. Ini menarik loh, ketika Anda tampilkan dua gambar ini, saya mau menanyakan kepada Anda dengan sangat tenang, gembira. 442 itu ya, 442 itu tebak-tebakan juga, Pak. 442 tebak-tebak apa yang ada di dalamnya gitu ya. Itu saya mau mengatakan gini. Apa? Ini Ibrahimovic begitu meninggalkan Chelsea jadi apa sekarang? Nggak jadi apa-apa. Ya nggak ada, tetap pengusaha kaya lah jarang dari kita Rusia. dengar sih. Cuma jarang lagi terdengar. Berbeda ketika dia masih menjadi pemilik Chelsea. Ibrahimovic apa Abrahamovic? Kalau Ibrahimovic beda. Ibrahimovic. Jarang terdengar kabarnya. Ibrahimovic sudah cedera. Pendengaran orang Madura itu agak beda. A dan I itu agak susah untuk bedain. Ibrahimovic cedera juga terakhir kan. Cedera terus nggak main lagi kan. Dan luntang lantung cari klub. Sejak Milan ya. Ya pokoknya Abramovich lah. Sekarang jadi apa? Saudagar minyak masih. Nggak kedengeran memang. Ya udah sampai sana aja. Nggak usah diteruskan lah. Iya. Dari foto itu. Gitu. Saya mau menjelaskan buat Anda, mudah-mudahan Anda Ya, menangkap. nggak usah diteruskan ya. Bahaya ya. Aku udah setrum. Nanti. Kalau Abramovich bukan setrum, kecebur dia urusannya minyak. Kecebur minyak. Itu. Kalau nggak salah beberapa aset di luar negeri dipersoalkan. Iya, Pada waktu terjadi perang antara Rusia dengan Ukraina. Masalah politik Rusia. Katanya udah titik. Kok ada footnote tambah? Udah benar. Titik. Oke, kalau begitu kita akhiri dulu Politik 442. Jangan lupa untuk subscribe channel TV. Saya suka kayak Madura ini nih. Pilpres sudah selesai. Udah boleh. Jadi apapun itu. Provinsi Madura. Nama komplitnya apa? Provinsi Madura Jaya. Provinsi Madura Jaya. Silakan dibahas. Ya, silakan dibahas. Harus UU IKM-nya Ibu Kota Madura, silakan dibahas kalau mau ya, bahas provinsinya aja dulu sebelum jadi ibu kotanya ya. Oke, terima kasih banyak sudah menyaksikan Politik 442. Gak usah di-pray, thank you. Thank you, Coach. Luar biasa. Thank you.
Thank you. Nggak apa-apa. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Subscribe, like, comment. Terima Luar kasih. biasa. Rusuh terus.